Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Zinda Lestari. Pada video kali ini saya akan membahas dan mengkaji suatu karya sastra dengan menggunakan kajian intertekstual. Teori intertekstual ini dimaksudkan sebagai kajian terhadap sejumlah teks yang diduga mempunyai bentuk hubungan tertentu. Misalnya, untuk menemukan adanya hubungan unsur-unsur intrinsik seperti ide, gagasan, peristiwa, plot, penokohan, gaya bahasa, dan lainnya di antara teks yang dikaji. Secara khusus dapat dikatakan bahwa kajian interteks ini berusaha menemukan aspek-aspek tertentu yang telah ada pada karya-karya sebelumnya, pada karya yang muncul kemudian. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kajian intertekstual antara karya sastra novel yang diadaptasikan ke film, yaitu pada novel karya Andrea Hirata dengan judul Laskar Pelangi dan film Laskar Pelangi yang disutradarai oleh Riri Riza. Pada kesempatan kali ini, saya hanya akan membahas pada perubahan alurnya saja. Ada dua hal yang akan saya bahas mengenai perbedaan antara novel dan film Laskar Pelangi. Yang pertama, perbedaan dengan mengubah apa yang ada di novel dengan apa yang dimunculkan di film. Dalam artian, adegan itu sudah ada di novel, tetapi tidak dimunculkan di dalam film dengan beberapa perubahan. Bisa pengurangan, bisa juga penambahan, bahkan bisa dihilangkan, yang biasanya disebut dengan perubahan adegan. Kemudian yang kedua, mengenai perbedaan dengan cara menambahkan adegan yang sama sekali tidak ada pada novel, tetapi dibuat adegan baru di dalam film dengan maksud untuk mendramatisir cerita. Perbedaan alur dengan perubahan adegan. Perubahan yang pertama yaitu terdapat pada awal film. Nah, di film ada dimunculkannya kredit title sebagai pembuka film, yaitu adegan Ikal dewasa berbicara bahwa ia adalah anak asli Belitung. Kemudian terdapat gambar foto sebagai bukti tak terbantahkan bahwa Belitung adalah salah satu pulau terkaya di Indonesia. Hal ini termasuk hasil modifikasi yang dilakukan pada alur film karena tidak ditemukannya adegan ini pada novel yang berfungsi sebagai hemogramnya. Sedangkan alur pembuka pada novel itu dimulai dengan dimana akan ditentukannya apakah 9 anak yang menunggu di bangku panjang akan bersekolah atau tidak. Karena apabila kurang dari 1 murid dari 10 murid yang ditentukan, maka SD Muhammadiyah terpaksa ditutup. Hal ini terdapat pada novel Laskar Pelangi pada halaman pertama dan halaman kedua. Yang kedua, pada film adegan pembuka setelah kredit title, yaitu penulis skenario mengembangkan apa yang terjadi pagi itu di rumah Ikal. Diceritakan kalau Ikal tinggal bersama ayah, ibu, dan para saudaranya, yang mana hal ini tidak diceritakan di dalam novel secara detail, hanya dipaparkan bahwa Ikal pergi ke sekolah diantar dan ditemani oleh ayahnya. Berikutnya, pada novel diceritakan bagaimana Lintang dihadang buaya ketika dalam perjalanan menuju sekolah. Dalam novel, peristiwa itu tidak bisa dilakukan berulang-ulang karena sensasinya bisa hilang. Hal ini terdapat pada buku Laskar Pelangi halaman 87. Sedangkan pada adegan filmnya, Lintang berkali-kali dihadang buaya tidak akan mengurangi substansi bahwasannya seorang anak begitu susah masuk sekolah sehingga harus berkali-kali dihadang buaya dan ia bertaruh nyawa untuk pergi ke sekolah. Berikutnya diceritakan pada novel, ayah Lintang mengantar Lintang ke sekolah, kemudian Bu Mus menghampiri ayah Lintang, dan mereka terlibat dalam pembicaraan seputar pekerjaan ayah Lintang sebagai seorang nelayan. Sedangkan pada film, divisualisasikan dengan merubah adegan tersebut menjadi Lintang adalah murid yang pertama kali mendaftar ke SD Muhammadiyah tanpa ditemani oleh ayahnya karena ayahnya harus pergi melaut. Yang terakhir, adanya perubahan adegan pada peristiwa lomba cerdas cermat yang seharusnya terjadi ketika mereka duduk di bangku SMP, akan tetapi dalam film diubah terjadi ketika mereka masih duduk di bangku SD. Berikutnya, perbedaan alur dengan menambahkan adegan.
Yang pertama, diceritakan pada novel bahwasanya selain menjadi guru SD Muhammadiyah, di rumah Bu Mus juga menerima jahitan baju sebagai pekerjaan sampingan. Pada film divisualisasikan peristiwa tersebut untuk menguatkan sosok Bu Mus dengan membuat tokoh Bu Mus lebih manusiawi menerima jahitan baju sebagai pekerjaan sampingannya. Berikut ada juga adegan di mana Pak Harfan meninggal dunia. Adegan ini di mana Bu Mus sangat terpukul atas kepergian Pak Harfan. Bu Mus sempat mogok mengajar sampai Pak Zulkarnain datang untuk menyemangatinya untuk kembali mengajar dan meneruskan cita-cita Pak Harfan agar sekolah Muhammadiyah jangan sampai ditutup, dan adegan Lintang mengajar teman-temannya karena Bu Mus mogok tidak mau mengajar, yang mana adegan ini tidak terdapat pada novelnya. Nah, setelah kita membahas pada novel dan film Laskar Pelangi ini, dengan pendekatan interteks, kita dapat menyimpulkan bahwasannya dengan pendekatan ini, kita dapat melihat perubahan pada karya sastra seperti pada Laskar Pelangi ini. Yang pertamanya dari novel karya Andrea Hirata yang diadaptasikan ke dalam film, dan bisa kita bahas juga pada bentuk karya sastranya pada unsur intrinsiknya maupun unsur ekstrinsik.